Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ketiga ini kita akan belajar tentang penyelesaian masalah program linier. Nah, pada video yang pertama dan yang kedua kalian sudah mempelajari tentang SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linier dua variabel, dan pada video yang kedua kalian sudah mempelajari tentang model matematika. Dan pada video yang ketiga ini kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah program linier. Baik, nanti akan Ibu ulas sedikit mengenai video yang sebelumnya. Nah, program linier ini merupakan matematika wajib kelas 11 semester 1. Nah, pada video pertama kita sudah membahas SPTLDV. Nah, sebelum SPTLDV kita tahu dulu pertidaksamaan linier dua variabel. Bedanya pertidaksamaan dan persamaan. Kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari, sama dengan. Bentuk umumnya seperti itu. AX plus BY lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, C. Nah, yang pertama kalian harus bisa menentukan daerah hasil penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier dua variabel. Contohnya ini. Gambar DHP dari X plus Y lebih besar dari min 2 adalah, nah caranya yang pertama kita ubah pertidaksamaan X plus Y lebih dari min 2 ini ke persamaan. Nah, dalam bentuk persamaan berarti tandanya kita ubah menjadi sama dengan. X plus Y sama dengan min 2. Lalu kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian kita minta bantuan si tabel. X, Y, kemudian ini kita kasih 0 dan 0. Nah, ketika X-nya 0, maka ini X-nya kita tutup. Tinggal apa? Y sama dengan min 2. Ini X-nya kita tutup sehingga Y sama dengan min 2. Kita tulis di sini Y sama dengan min 2. Lalu untuk Y-nya 0, Y-nya ini kita tutup. Berarti X sama dengan min 2. Min 2. Sehingga kita temukan titik potongnya 0, min 2 dan min 2, 0. Ini penulisannya harus X, Y. Untuk lebih jelasnya kalian bisa simak video yang pertama ya. Nah, karena ini tandanya lebih besar, maka di sini garis persamaan garisnya itu terputus-putus garisnya. Kalau di sini ada tanda sama dengannya, maka garisnya penuh. Artinya apa? Garis ini bukan merupakan penyelesaiannya. Titik-titik yang ada pada garis ini tidak merupakan penyelesaiannya, tapi di sebelah kanannya. Ini lebih dari, maka yang diarsir DHP-nya itu yang kanan atau yang atasnya. Jadi DHP-nya yang saya warnai ungu ini. Nah, kita sepakati ya, DHP itu daerah yang diarsir. Lalu, nah, tadi menentukan DHP dari pertidaksamaan linier. Sekarang menentukan pertidaksamaan linier dari DHP-nya. Bagaimana caranya? Nah, kita tentukan persamaan garisnya. Persamaan garisnya dulu. Nah, tentukan persamaan garis. Caranya gimana? Kalau dengan rumus itu menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2
X2 min X1. Rumus mencari persamaan garis lurus ketika diketahui dua titik, yaitu titik X1, Y1 dan X2, Y2. Itu kalau dengan rumus, tapi kita akan menggunakan cara cepatnya. Cara cepatnya bagaimana? Nah, cara cepatnya kita tentukan dulu di sini titiknya. Pada sumbu Y ini di titik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 0,5. Y-nya adalah 5 ya. Lalu di sini 1, 2, 3. X-nya itu 3. Ini titik 3,0. Nah, ini kalau pakai rumus berarti terserah ini X1-nya yang mana, Y1-nya yang mana. Mau yang ini titik pertama atau yang ini titik pertama juga boleh. Nanti kita pakai cara cepat aja. Cara cepatnya bagaimana? Nah, angka ini, angka pada sumbu Y itu menjadi koefisien variabel X. Sedangkan angka yang ada pada sumbu X ini menjadi koefisien variabel Y. Jadi kebalikannya. Lalu bentuk persamaan garis itu adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, C-nya ini menentukannya gimana? Menentukannya ini A kali B. Oke, dengan cara cepat ya. Sehingga ini kita tulis 5X plus 3Y sama dengan 5 kali 3. Oke, bisa kalian pahami ya. 5X, ya angka yang ada pada sumbu Y itu 5, berarti 5X. Plus, angka yang ada pada sumbu X itu 3. 3Y sama dengan 5 kali 3. 5X plus 3Y sama dengan 5 kali 3 itu 15. Lalu pertidaksamaannya PTLDV-nya adalah, nah kita lihat DHP-nya itu ke kiri atau ke bawah. Dan ini garisnya tidak putus-putus sehingga PTLDV-nya adalah 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Oke, kalian paham ya? Nah, kita ke SPTLDV. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini merupakan gabungan dua atau lebih dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, contohnya ini 2X plus Y kurang dari sama dengan 10. X plus 2Y lebih dari sama dengan 10. Karena dia sistem pertidaksamaan sehingga dia disatukan dengan tanda ini. Nah, langkahnya yang pertama tentukan titik potong terlebih dahulu. Seperti yang tadi, untuk lebih jelasnya kalian simak pada video yang pertama. Part 1 untuk program linear ya. Nah, yang perlu kalian pahami di sini untuk menentukan DHP, kalau tandanya itu kurang dari sama dengan, maka arsirannya ke kiri atau ke bawah. Itu cara cepatnya. Untuk tanda lebih dari sama dengan, maka arsirannya ke kanan atau ke atas. Ini yang pertama, titik untuk garis yang pertama itu kan yang merah. Itu kurang dari, maka arsirannya ke bawah yang hijau ini. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, lebih dari sama dengan,
garis yang biru ini. Arsirannya ke atas atau ke kanan. Yang kuning ini. Nah, DHP-nya itu yang memenuhi 2 arsiran. Ingat, DHP-nya itu yang diarsir. Lalu, kita sudah bisa menentukan DHP-nya. Berarti DHP-nya ini ya. Nah, yang memuat 2 arsiran kuning dan hijau ini. Lalu, satu lagi, ini kan baru menentukan titik potong dari sebuah garis pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau menentukan titik potong dari 2 garis, bagaimana? Nah, titik potong 2 garis, yaitu garis apa? Garis 2X plus Y sama dengan 10 dan garis X plus 2Y sama dengan 10. Titik potongnya di mana? Di sini. Nah, untuk menentukan titik ini, kita gunakan cara eliminasi. Eliminasi 2 persamaan garis, yaitu garis yang berwarna merah, persamaan garis yang berwarna merah, dan persamaan garis yang berwarna biru. Kita cari TP 2 garisnya. Yang pertama kita eliminasi, kita tulis dulu persamaannya. 2X plus Y sama dengan 10. Yang bawah, yang biru, X plus 2Y sama dengan 10. Nah, ingat cara eliminasi bagaimana? Kalau mau mengeliminasi salah satu variabel, maka di sini koefisiennya harus sama. Nah, kita samakan yang X ya. Berarti yang atas kali 1, yang bawah dikali 2. Jadinya 2X plus Y sama dengan 10. Lalu yang bawah dikali 2 semuanya. 2X plus 4Y sama dengan 20. Lalu kita kurangkan. Karena ini positif, maka di sini tandanya kita pengurangan. 2X kurangi 2X kan habis ya. 0. Y min 4Y itu min 3Y sama dengan 10 min 20 min 10. Y-nya sama dengan min 10 dibagi min 3. Jadinya 10 per 3. Itu untuk Y-nya. Nah, kalau sudah dapat, maka kita substitusi Y sama dengan 10 per 3 pada persamaan. Mana? Mau yang mana? Atas apa yang bawah? Boleh. Yang atas saja ya. 2X plus Y sama dengan 10. Y-nya kita ganti 10 per 3. 2X plus 10 per 3 sama dengan 10. 2X sama dengan 10 dikurangi 10 per 3. 10 per 3 nya pindah ruas menjadi negatif. Nah, X-nya sama dengan, ini kita samakan penyebutnya menjadi 3. Lalu 10 ini kita samakan penyebutnya, berarti pembilangnya menjadi 30. Ini min 10. Ini 2X. Nah, 2X kita pindah ke sini menjadi pengalinya. 3 kali 2. X-nya sama dengan 30 kurangi 10 itu 20. Per 3 kali 2 itu 6. Jadi, untuk koordinat X-nya itu 20 per 6. Sehingga titik potongnya adalah X, Y. 20 per 6, 10 per 3. Di sini 20 per 6, 10 per 3. Oke, bisa ya untuk menentukan titik potong dari 2 garis. Ini akan sangat berguna sekali dalam menentukan DHP
untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Kalian harus paham ini. Oke, nah sekarang kita akan menentukan sistem pertidaksamaan linear yang memenuhi dari suatu grafik. Ini itu DHP-nya dibatasi oleh garis yang biru, kemudian dibatasi oleh sumbu X, dan dibatasi oleh sumbu Y. Berarti ini kan selalu di atas sumbu X. Berarti X lebih dari sama dengan 0, dan di sini selalu di kanan sumbu Y. Berarti X lebih dari sama dengan 0. Kalau tadi di atas sumbu X, maka Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita akan mencari garis birunya ini persamaannya bagaimana? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5. Lalu 1, 2, 3. Di sini 3. Berarti persamaan garisnya adalah yang menjadi angka pada sumbu Y itu menjadi koefisien variabel X, menjadi 5X plus angka pada sumbu Y menjadi koefisien variabel Y, 3Y. Nah, C-nya di sini 5 kali 3. 5X plus 3Y sama dengan 15. Nah, karena ini DHP-nya di sebelah kiri dan garisnya itu tidak putus-putus alias penuh, maka pertidaksamaannya adalah PTLDV-nya 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Nah, karena ini di sebelah kanan sumbu Y, maka X lebih dari sama dengan 0. Karena ini di atas sumbu X, maka Y lebih dari sama dengan 0. Nah, inilah sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu untuk satu garis. Kemudian ini dua garis. PG yang biru. Nah, ini PG yang biru ya. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. 1, 2, 3. Ini 3. Langsung ya. PG yang biru itu adalah berapa? 5X plus 3Y sama dengan 5 kali 3, 15. Lalu PG yang merah, persamaan garis yang merah, warna merah. Ini di 1, 2, 3. 3. Yang ini di 1, 2, 3, 4, 5. Ini di 5. Berarti 3X plus 5Y sama dengan 15. Nah, pertidaksamaan linearnya gimana? Pertidaksamaan linearnya adalah nih, yang pertama yang biru itu kan daerah penyelesaiannya itu di sebelah kiri atau di sebelah bawahnya, sehingga kurang dari sama dengan 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Lalu yang garis merah ini di sebelah kiri bawahnya, berarti kurang dari juga. Kurang dari sama dengan juga 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. Ini di sebelah kanan sumbu Y, maka X itu lebih besar dari sama dengan 0 di atas sumbu X, maka Y lebih dari sama dengan 0. Jadi inilah SPTLDV-nya. Nah, kita ke program linear. Nah, kita tahu program linear itu merupakan metode untuk menentukan nilai optimum.
Nah, nilai optimum itu kita gunakan untuk optimisasi produksi agar keuntungannya maksimal dan biaya itu minimal. Biaya produksinya minimal, keuntungannya pasti maksimal. Nah, pada program linear kita akan mengenal tentang fungsi objektif atau disebut dengan fungsi tujuan yang akan kita cari nilai optimalnya. Nah, nilai optimal di sini terdiri dari dua, yaitu nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, pada program linear juga terdapat fungsi kendala. Fungsi kendala ini berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan program linear, kita akan menentukan model matematika terlebih dahulu. Model matematika itu terdiri dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Caranya menentukan model matematika bagaimana? Nah, kita tentukan soalnya. Tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada pada soal ke dalam sebuah tabel. Lalu kita tentukan yang dimisalkan X dan Y. Lalu kita buat sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya, tentukan fungsi tujuannya juga. Nah, contohnya ini sudah kita bahas pada video yang kedua atau part 2 ya. Silakan kalian buka video part 2-nya. Nah, kita akan langsung ke materi nilai optimum. Nah, nilai optimum itu ada dua. Nilai optimum yang pertama yaitu nilai maksimum dan yang kedua nilai minimum. Tujuan dari suatu program linear itu untuk memaksimumkan atau meminimumkan dari suatu fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini bentuknya adalah f x, y sama dengan ax plus by. Nah, x, y di sini kita peroleh dari mana? Dari yang pertama, metode uji titik sudut. Kemudian yang kedua itu dengan metode garis selidik untuk menentukan maksimum dan minimumnya. Nah, yang pertama dengan metode uji titik sudut. Uji titik sudut yang bagaimana? Uji titik sudut dari DHP. Nah, langkah penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita udah tahu nih soalnya. Lalu kita sudah buat model matematikanya. Sudah tahu SPTLDV-nya. Kemudian sudah kita gambarkan juga pada koordinat. Kemudian, nah, kita akan tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kita udah menentukan DHP, sudah kita peroleh DHP-nya, lalu dari DHP itu akan membentuk suatu bangun, bisa persegi, bisa segitiga, bisa trapesium, ataupun bentuk yang lainnya. Nah, itu ada sudut-sudutnya. Nah, pada sudut-sudut itu kita tentukan koordinat titik sudutnya. Lalu, masing-masing titik sudutnya itu kita substitusi pada nilai fungsi tujuannya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Maka akan diperoleh nilai fungsi dari masing-masing titik sudut. Nah, nilai optimum itu dicari dengan membandingkan nilai-nilai yang ada pada langkah C ini. Nilai yang paling besar itu kita sebut nilai maksimum. Nilai yang paling kecil itu kita sebut nilai minimum. Nah, sedangkan dengan metode garis selidik itu bagaimana? Langkahnya hampir sama. Kita bisa melukis daerah hasil penyelesaiannya terlebih dahulu. Lalu, nah, bedanya di sini pada langkah B. Kita akan melukis garis selidik AX plus BY sama dengan K. Nah, K ini kita peroleh dari
hasil AX plus BY. Nah, X dan Y-nya itu adalah titik dari DHP juga. Nah, A dan B-nya ini dari mana? AX plus BY ini dari fungsi tujuan. Nah, untuk menentukan K itu juga bisa kalau misal mau menggambar garisnya loh ya. Mau menggambar garisnya, K-nya A kali B. Nah, kita selidiki, kita pertama gambar garisnya dulu. AX plus BY sama dengan K A kali B. Lalu kita selidiki nilai K pada masing-masing titik sudut. Titik sudut DHP-nya. Nah, kita akan peroleh K untuk titik sudut bla bla itu berapa. K untuk titik sudut yang lainnya berapa. Nah, nilai optimum itu membandingkan nilai-nilai K. Pada langkah B ini, nilai K yang paling besar itu nilai maksimum, nilai K yang paling kecil itu nilai minimum. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke soal. Nah, ini saya ambil contoh yang kedua. Kemarin kita sudah bahas untuk menentukan model matematikanya ya. Pada video yang kedua, silakan kalian bisa memutar video yang part 2-nya. Kalau misal kalian belum paham. Nah, ini saya jelaskan dari awalnya ya. Seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan kain polos 20 meter. Dan kain bergaris 45 meter. Nah, penjahit tersebut akan membuat pakaian model U dan model V. Model U memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Model V memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Laba dari masing-masing model V itu 20.000. Nah, laba model U itu 15.000. Yang ditanyakan di sini pendapatan maksimum. Nah, untuk permisalannya jika kalian masih bingung, di sini ada yang tersirat. Nah, laba dari masing-masing model V. Berarti model V dan model U ini adalah yang kita misalkan X dan Y-nya. Model U itu X, model V itu Y. Nah, untuk kain polos di sini akan digunakan pada model U dan V. Kain bergaris juga akan digunakan membuat model U dan V. Model U itu butuh berapa kain polos? Nah, untuk membuat pakaian model U memerlukan 1 meter kain polos. Maka di sini kita tulis 1X. Lalu dibutuhkan 3 meter kain bergaris. Sehingga untuk kain bergaris di sini kita tulis 3X. X ini milik si model U. Nah, untuk model V, bagaimana? Model V memerlukan 2 meter kain polos. Berarti di sini untuk kain polosnya 2Y. Karena Y-nya milik model V. Lalu 1 meter kain bergaris. Kain bergaris di sini 1Y, Y-nya milik model V. Lalu ada ketentuan lagi di sini. Persediaan kain polosnya itu hanya 20 meter. Karena persediaan, kita membuat pakaian tidak mungkin melebihi dari persediaan. Nanti kurang bahan dong. Nah, berarti 20 meter ini milik kain polos, tandanya kurang dari sama dengan 20. Lalu untuk kain bergaris, di sini persediaannya 45 meter. Jadi kurang dari sama dengan 45. Nah, di sini ada keterangan lagi laba. Ini merupakan fungsi tujuannya. Labanya itu untuk model U 15.000 X dan laba model V adalah 20.000 Y. Di sini kita tulis Fx, Y-nya. Nah, untuk menentukan model matematika, kita tulis SPTLDV-nya. Untuk kain polos,
itu X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Untuk kain bergaris, 3X plus Y kurang dari sama dengan 45. Ingat, karena di sini pakaian itu adalah barang. Nah, barang itu tidak mungkin negatif. Dia selalu bilangan positif. Sehingga ditambahkan syarat atau syaratnya ini X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Paham ya? Sehingga fungsi kendalanya X plus 2Y kurang dari sama dengan 20, 3X plus Y kurang dari sama dengan 45, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi tujuannya Fx, Y 15.000 X plus 20.000 Y. Lalu kita akan menentukan nilai maksimumnya. Kita tulis dulu persamaannya ya. X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Ini metode apa? Metode titik sudut. Nah, kita tulis dulu tadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Lalu 3X plus Y kurang dari sama dengan 45. 3X plus Y kurang dari sama dengan 45. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini SPTLDV-nya. Lalu fungsi tujuannya Fx, Y 15.000 X ditambah 20.000 Y. Nah, lalu kita akan menentukan titik potong untuk masing-masing pertidaksamaan linearnya ini. Mau menggambar. Jadi ini untuk X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Kita jadikan persamaan garis terlebih dahulu. X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Karena ini persamaan, tandanya kita ubah menjadi sama dengan. Lalu kita tentukan titik potongnya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nah, ini X, ini Y. Pada sumbu titik potong dengan sumbu X, pada sumbu X itu berarti Y-nya sama dengan 0. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka di sini persamaan garisnya kita tutup dulu. Ini 2Y-nya kita tutup. X sama dengan 20. Tulis 20. Lalu pada sumbu pada sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. X-nya kita tutup di sini. Menjadi 2Y sama dengan 20. Y-nya sama dengan 20 bagi 2. 10. Nah, ini kita peroleh titik potongnya yang pertama 20,0 dan yang kedua 0,10. Nah, ini nanti akan kita gambar. Lalu untuk pertidaksamaan yang kedua, 3X
plus Y kurang dari sama dengan 45. Kita ubah menjadi persamaan garis. 3X plus Y sama dengan 45. Kita minta bantuan tabel. Ini X, ini Y. Pada sumbu X berarti, titik potong pada sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, Y-nya kita tutup. Sehingga tinggal 3X sama dengan 45. X-nya sama dengan 45 bagi 3. 45 bagi 3 itu 15. Lalu titik potong pada sumbu Y berarti X-nya 0. X-nya 0, ini X-nya kita tutup. Y sama dengan 45. Kita peroleh titik potongnya 15,0 dan 0,45. Nah, satu lagi yang harus kita tentukan yaitu titik potong dari kedua persamaan garis ini. Saya singkat menjadi TP 2 garis. Nah, kita tulis dulu persamaannya. Caranya dengan kita eliminasi kedua persamaan garisnya. X plus 2Y sama dengan 20. Terus yang kedua ini 3X plus Y sama dengan 45. Nah, ini kita eliminasi. Namun sebelum kita eliminasi, kita harus samakan koefisiennya. Mana dulu yang kita eliminasi, X apa Y? Y dulu ya. Berarti yang atas ini kita kali 1, yang bawah kita kali 2. X plus 2Y sama dengan 20. Yang bawah kita kali 2. 6X plus 2Y sama dengan 90. Nah, kita eliminasi Y, maka tandanya ini kita kurangkan. X min 6X min 5X sama dengan 20 min 90 min 70. X sama dengan min 70 dibagi min 5. 14. Ini berarti X-nya adalah 14. Lalu kita substitusikan X sama dengan 14 ke salah satu persamaannya. Kita coba yang atas aja ya. X plus 2Y sama dengan 20. Nah, X-nya kita ganti 14. Sehingga 2Y sama dengan 20. Di sini 14 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 14. 2Y sama dengan 20 kurang 14 itu 6. Y-nya 6 bagi 2, 3. Kita temukan Y-nya sama dengan 3. Jadi titik potongnya pada X, Y 14,3. Lalu ini kita gambar pada koordinat. Oke, kalian gambarnya harus pakai penggaris ya, biar bagus gambarnya. Nah, misalkan gini, ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Lalu, ini titik 0,0. Nah, untuk garis yang pertama, ini yang garisnya biru navy, titiknya itu 20,0 dan 0,10. Berarti X-nya itu di 20. Misalkan 20-nya itu di sini. Ini 20. Lalu 0,10 berarti Y-nya 10.
Misalnya di sini lah ya. Ini 10. Maka kita hubungkan kedua titiknya ini. Misalkan seperti itu ya. Kalian gambarnya harus yang rapi. Kalau ini pakai pen tab jadinya kurang rapi. Ini adalah garis X plus 2Y sama dengan 20. Nah, kita tentukan DHP-nya. DHP-nya itu kan karena ini kurang dari, maka DHP-nya itu ke bawah. Ingat, di sini ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga yang kita arsir cukup yang sisi positif ini aja, yang kuadran 1. Yang sebelah kiri sumbu Y tidak usah kita arsir, dan sebelah bawah sumbu X nggak usah kita arsir. Berarti arsirannya gini ya. Oke, itu. Lalu yang kedua, yang warna ungu, 15,0 dan 0,45. 15-nya kira-kira di sini. Ini 15. Terus 45. 45 kira-kira di sini. Oke, kita hubungkan. Nah, ini yang ungu ini adalah garis 3X plus Y sama dengan 45. Nah, DHP-nya bagaimana? Ini kurang dari sama dengan. Ingat di sini ada syarat X harus lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi yang kita arsir hanya yang kuadran 1. Seret. Karena ini kurang dari, maka arsirannya kita ke kiri bawah. Oke. Nah, berarti bagaimana ini? DHP-nya yang mana? DHP-nya adalah yang merupakan irisan dari keempat SPTLDV ini. Yang mana? Yang ini ya, yang dua arsiran ini. Nah, ini adalah DHP-nya. DHP. Seperti yang kita sepakati awal ya, DHP-nya itu yang kita arsir. Nah, lalu kita tentukan titik sudutnya. Titik sudut dari DHP ada berapa ini? Ada 1, kemudian 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah titik potong dari kedua garis ini. Titik potongnya tadi kita udah cari 14,3. Tulis di sini 14,3. Lalu kita tulis titik sudutnya. Titik sudut DHP-nya meliputi apa saja? Yang pertama ada 0,0. Lalu yang kedua 15,0. Yang ketiga 0,10. Yang keempat 14,3. Nah, titik sudut yang kita dapatkan ini kita substitusikan pada fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya apa?
tujuannya fx sama fx, y nilai f x, y sama dengan, nah di sini fungsi tujuannya 15.000 x plus 20.000 y. Kita tulis di sini 15.000 x ditambah 20.000 y. Nah, untuk F 0,0 pasti hasilnya 0. Jadi kita nggak usah substitusikan. Kita langsung aja untuk F 15,0. Nah, F 15,0 berarti X-nya kita ganti 15. 15.000 dikali 15 ditambah 20.000 kali 0. Itu 0 sama dengan 15 kali 15 225 225.000. Lalu untuk F sama dengan 0,10. 15.000 kali 0 itu 0 ya, ditambah 20.000 dikali 10, 200.000. Lalu yang ketiga F 14,3. Berarti kita ganti X-nya 14 dan Y-nya 3. 15.000 dikali 14 ditambah 20.000 dikali 3 sama dengan 15.000 kali 14 itu 210.000. 20 kali 3 itu 60.000. Sehingga untuk nilai F 14,3 ini 270.000. Kita bandingkan nilai-nilai Fx, Y pada substitusi titik sudut DHP. Yang pertama 15,0 itu 225.000. Yang kedua 0,10 itu 200.000. Yang ketiga 14,3 itu 270.000. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Nilai maksimum itu berarti nilai yang paling besar. Nah, maksimumnya di mana? Maksimumnya itu di sini adalah nilai maksimum. Jadi pertanyaannya tadi pendapatan maksimum. Jadi pendapatan maksimum suatu penjahit itu adalah 270.000. 270.000 rupiah. Nah, itu dengan metode titik sudut. Lalu dengan metode garis selidik bagaimana? Nah, untuk metode garis selidik di sini kita harus menggambar dulu garis selidiknya. Metode garis selidik. Nah, fungsi tujuannya adalah
Fx, Y sama dengan 15.000 X plus 20.000 Y, sehingga garis selidiknya di sini AX plus BY sama dengan K. Nah, 15.000 X plus 20.000 Y sama dengan K. Nah, ini dapat kita sederhanakan dulu, tetapi nanti konsekuensinya nilai K-nya itu harus kita kalikan dengan penyederhanaan. Penyederhanaannya gimana? Ini bisa dibagi 5.000 semua. Berarti kita simpan nanti penyelesaiannya itu K dikali 5.000. Jangan lupa. 5.000 berarti di sini 3X plus ini dibagi 5.000 4Y sama dengan K. Nah, untuk menggambar maka K-nya ini tadi saya sudah tuliskan K itu A kali B. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Sehingga untuk menggambar itu 3X persamaan garisnya adalah 4Y PGS. PG selidik. PGSL gitu ya. PGSL itu 3X plus 4Y sama dengan 3 kali 4, 12. Nah, 12 ini kita dapatkan dari 3 dikali 4. Lalu kita tentukan titik potong dengan bantuan tabel. X dan Y. Ketika pada sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 4Y-nya kita tutup. 3X sama dengan 12. X sama dengan 4. Lalu ketika X-nya 0 berarti pada sumbu Y ya. Pada sumbu Y, titik potong pada sumbu Y itu ketika X sama dengan 0 maka 3X kita tutup. 4Y sama dengan 12. Y sama dengan 3. Kita peroleh 4,0 dan 0,3. Lalu PGSL ini persamaan garis selidik ini kita gambar. Nah, 4,0 dan 0,3. Kira-kira ya di sini ya, ini 4. Kira-kira. Lalu di sini itu 3. Nah, 0,3 dan 4,0 ini kita hubungkan menjadi seperti ini. Nah, yang merah ini adalah garis selidiknya. Garis selidik itu yang merah ya. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dari garis selidik itu bagaimana? Kita geser garis selidiknya pada titik-titik sudut. Nah, garis selidiknya itu kan tadi kita tentukan ini ya, garis selidiknya 3X 3X plus 4Y sama dengan K. Kita akan menentukan nilai K-nya. Berarti garis selidiknya kan kita geser. Kemana aja? Ke titik sudutnya.
garis selidik pada titik. Nah, yang pertama pada titik 15,0. Maka K-nya berapa? Ini kita tulis garis selidiknya itu 3X plus 4Y sama dengan K. Sehingga K sama dengan 3X plus 4Y. Nah, X-nya kita ganti 15. K sama dengan 3 kali 15. Berapa K-nya? K-nya itu adalah 45. Ini Y-nya 0 ya. Lalu kalau pada titik 0,10, maka K-nya sama dengan 3 kali 0 ini 0,10. K-nya 3 kali 0 itu 0 plus 4 kali 10. 4 kali 10 itu adalah 40. K-nya berarti 40. Lalu untuk 14,3 maka K-nya sama dengan 3 kali 14 3 kali 14 ditambah 4 kali 3. K-nya berapa? 3 kali 14. 42 ditambah 12, 54. Nah, untuk K yang paling besar itu adalah nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya yang mana? Nah, ini K sama dengan 54, yaitu K maksimum. Ingat tadi K itu karena kita tadi menyederhanakan, maka untuk nilai maksimumnya nilai maksimum berarti 54 dikali 5.000. Sama dengan 270.000. Jadi pendapatan maksimumnya adalah 270.000 rupiah. Jadi pendapatan maksimum biar rapi. Jadi pendapatan maksimum adalah
Rp270.000. Oke. Sama ya antara metode titik sudut dan juga garis selidik. Nah, pada metode garis selidik itu sebenarnya langkahnya itu sama. Nah, metode titik sudut bedanya di sini. Nah, langsung kita masukkan nilai titik sudutnya ini pada nilai fungsi tujuannya, sehingga langsung kita dapatkan nilai maksimumnya berapa. Kita bandingkan nilainya, yang paling besar itu nilai maksimumnya. Sedangkan garis selidik, kita harus menggambar garis selidik. Nah, sampai sini langkahnya sama. Sampai menggambar grafiknya, lalu kita menggambar garis selidiknya AX plus BY sama dengan K. Nah, caranya itu seperti ini. K yang paling besar itu adalah K maksimum. Karena tadi di sini, nah pada langkah ini itu penyederhanaan hanya yang depan. Nah, berarti K-nya ini kan harusnya kan dikali 5.000. Nah, sehingga nilai maksimum K-nya 54 kali 5.000, 270.000. Oke? Itu untuk metode titik sudut dan metode garis selidik. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Jika masih ada yang bingung, bisa ditanyakan langsung ke Ibu melalui WhatsApp. Sekian untuk materi program binier sudah selesai. Nah, untuk materi bab selanjutnya adalah matriks. Nah, silakan kalian bisa menantikan video dari Ibu tentang matriks. Selamat belajar matematika. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.